Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa, NIM 430201998. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen pelatihan dakwah, ruang lingkup dan fungsi manajemen pelatihan dakwah. Seiring perkembangan peradaban manusia, dengan teknologi yang semakin maju, maka penyampaian dakwah juga diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebagai pendakwah, sudah sepantasnya atau kita diperbolehkan untuk tetap mengikuti arus perkembangan zaman. Namun jangan sampai tenggelam dalam arus modernisasi media. Sebaliknya, media tersebut hanya menjadi sarana dalam proses penyampaian dakwah. Pengertian manajemen adalah untuk mengendalikan dan mengatur dan bertujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan dan memudahkan tercapainya suatu tujuan. Pengertian pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Maka dengan adanya pelatihan, diharapkan ada perubahan baik dari mengembangkan atau memberikan kemampuan, menimbulkan perbedaan perilaku dalam melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan tertentu. Dakwah adalah mengajak dan menyeru manusia untuk berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi, manajemen pelatihan dakwah adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang memiliki hubungan dengan peningkatan pengetahuan, menambah keterampilan, perubahan kebiasaan yang berkaitan dengan menuju ridho Allah Ta'ala. Materi selanjutnya adalah perencanaan pelatihan dakwah. Manajerial dalam dakwah merupakan aktivitas yang dilakukan baik oleh sebuah kelompok maupun individu dalam sebuah organisasi yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu melalui pengumpulan sumber daya dan segala bentuk fasilitas dakwah. Kemudian orientasi pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Aktivitas manajerial meliputi 4 aktivitas, yaitu takhtih, tanzim, taujih, dan rikobah. Dalam Al-Quran, proses perencanaan terdapat dalam surat Shad ayat 27. Tahapan-tahapan dalam proses perencanaan dakwah adalah studi penjajakan kebutuhan pelatihan dakwah, identifikasi kebutuhan pelatihan dakwah, analisis pokok kebutuhan pelatihan dakwah, analisis kebutuhan pelatihan dakwah, rumusan tujuan pelatihan dakwah, merumuskan sasaran pelatihan dakwah, menentukan materi pelatihan dakwah, menyusun kurikulum pelatihan dakwah, menyusun silabus pelatihan dakwah, memilih pelatih dalam pelatihan, menyeleksi peserta, menentukan waktu, tempat, ruangan, dan alat serta jadwal pelatihan dakwah, mencermati biaya pelatihan dakwah, pembuatan proposal pelatihan dakwah, dan yang terakhir adalah menawarkan program pelatihan dakwah. Materi selanjutnya yaitu pengorganisasian pelatihan dakwah. Pengorganisasian dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 60. Pengorganisasian merupakan langkah selanjutnya setelah proses perencanaan pelatihan. Dengan pengorganisasian diharapkan adanya pembagian kerja dan tanggung jawab dalam setiap bagian organisasi agar proses menjadi lebih ringan dengan pembagian kerja yang tersistematis. Aspek dalam sebuah organisasi. Pertama, struktur organisasi merupakan aspek atau unit kerja. Kedua, perilaku organisasi seperti komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, dan kepemimpinan. Tahapan pengorganisasian. Mengorganisasi kebutuhan pelatihan dakwah, membentuk kepanitaan dalam pelatihan dakwah, memilih orang yang tepat, pembagian unit kerja atau struktur organisasi, dan tahap yang terakhir yaitu kepemimpinan sebagai kunci dari sebuah pengorganisasian. Pelaksanaan pelatihan dakwah. Pelaksanaan pelatihan dakwah sebagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan, skill, dan kemampuan peserta pelatihan serta dapat memiliki pengetahuan yang luas mengenai perihal dakwah. Maka tak heran jika pelatihan dakwah kemudian menjadi suatu yang penting mengingat akan kebutuhan dakwah dalam kehidupan. Karena selain untuk memberikan pelatihan dakwah yang kemudian dapat menjadi sarana peningkatan kualitas skill, keterampilan, dan kemampuan serta pengetahuan bagi peserta, juga dapat menyebarluaskan dakwah kepada khalayak. Tahapan pelaksanaan pelatihan dakwah. Pertama, pembukaan sebagai peresmian kegiatan pelatihan dakwah. Kedua, proses belajar dan pelatihan. Ketiga, penutup
sebagai tanda berakhirnya kegiatan pelatihan dakwah. Setelah itu biasanya diadakan rapat tindak lanjut terkait dengan setelah kegiatan pelatihan dakwah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.